sempat ingin menyerah juga ya teman-teman. Karena di satu kelas ini, teman-teman kelas saya itu 3 hari itu sudah bisa hiragana dan katakana ya teman-teman. Sedangkan saya belum. Dan itu waktu itu sampai rasanya ingin menyerah teman-teman. Waktu itu sebelum mulai pembelajaran itu ada panggilan kerja juga ya teman-teman. Saya sampai menolak panggilan kerja. Berapa ya? Hampir 4 atau 5 panggilan kerja ya teman-teman. Halo, selamat datang kembali di channel YouTube Bernardino Franciscus. Oke teman-teman semua, jadi di video kali ini saya mau menceritakan tentang awal mula saya ingin bekerja di Jepang ya teman-teman. Tapi sebelum video ini berlanjut lebih jauh, bagi teman-teman yang belum subscribe, saya mohon untuk menekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu ya teman-teman. Bantu support saya teman-teman. Oke, langsung saja kita bahas ya teman-teman. Oke teman-teman semua, sorry kalau ini agak bergetar ya. Karena ini HP-nya saya taruh di ini ya, pakai holder di setir sepeda ya. Kenapa? Karena berisiko juga ya kalau naik sepeda sambil pegang HP ya teman-teman. Itu bisa didenda 10 juta rupiah ya teman-teman dari polisi. Kalau inilah kayak kena tilang begitu teman-teman, itu kita bisa didenda 10 juta rupiah teman-teman. Jadi cari aman saja, saya taruh di setir sepeda ya teman-teman menggunakan holder. Oke teman-teman semua, langsung saja kita bahas tentang awal mula saya ingin kerja di Jepang ya teman-teman. Awal mula saya tahu tentang informasi kerja di Jepang itu teman-teman ketika saya masih kuliah semester 2, dan waktu itu ada webinar sosialisasi dari LPK melalui kampus tempat saya kuliah. Waktu itu webinarnya secara online karena masih COVID ya teman-teman. Dan webinar itu sebenarnya untuk calon lulusan di kampus saya kuliah untuk bekerja di Jepang ya teman-teman, terkhususnya di bidang perikanan. Karena kebetulan kampus tempat saya kuliah itu bisa dibilang kampus perikanan ya teman-teman. Oh ya, sekedar informasi ya teman-teman, saya kuliahnya di Politeknik Kelautan dan Perikanan Kupang, kampus vokasi di bawah naungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan semua biaya kuliahnya pun gratis, mulai dari biaya pendidikan, biaya asrama, biaya makan 3 kali sehari, dan dapat uang saku dan uang transportasi pada saat praktek lapang ya teman-teman. Dan waktu itu dari kampus menyarankan untuk semua taruna mulai dari tingkat 1 sampai tingkat 3 para calon lulusan itu untuk semuanya mengikuti webinar itu ya teman-teman. Jadi saya mengikuti, dan waktu itu pertama kali saya tahu tentang bekerja di Jepang ya teman-teman. Dan waktu itu juga mulai ada niat mulai ada niat untuk bekerja di Jepang ya teman-teman. Singkat cerita, saya lulus kuliah pada tahun 2023, dan waktu itu dari pihak LPK juga datang lagi ke kampus. Sorry agak berisik. Dari pihak LPK datang lagi ke kampus untuk melakukan seleksi ya teman-teman. Dan puji Tuhan saya mengikuti seleksi itu dengan baik, dengan hasil akhirnya lulus. Dan ini saya tidak menceritakan proses saya teman-teman, karena kalau saya menceritakan proses saya bekerja di Jepang itu kayaknya agak panjang ya teman-teman. Sebenarnya sudah ada videonya, video tentang proses dan biaya saya bekerja di Jepang ya teman-teman. Kalau teman-teman belum menonton, nanti saya sertakan linknya di kolom deskripsi ya. Oke, singkat cerita, saya lulus, saya ikut seleksi di LPK itu, dan puji Tuhan lolos juga, dan mulai mengikuti pembelajaran ya teman-teman. Pembelajaran bahasa Jepang dari awal, dari nol, dari hiragana dan katakana. Waktu itu pembelajaran awalnya itu secara online ya teman-teman, 2 bulan secara online. Dan waktu itu teman-teman sempat ingin menyerah juga ya teman-teman waktu mengikuti pembelajaran itu. Kenapa? Karena di satu kelas ini, teman-teman kelas saya itu
3 hari itu sudah bisa hiragana dan katakana ya teman-teman. Sedangkan saya belum. Dan itu waktu itu sampai rasanya ingin menyerah teman-teman. Tapi akhirnya saya bulatkan tekad saya dan untuk melanjut ya teman-teman. Sekitar hampir 1,5 minggu baru saya bisa hiragana dan katakana ya teman-teman. Agak susah memang waktu itu ya. Orang lain sudah bisa, saya belum bisa ya. Rasanya kayak gimana gitu, mau menyerah tapi udah terlanjur masuk begitu kan. Karena yang saya pikirkan itu karena waktu itu sebelum mulai pembelajaran itu ada panggilan kerja juga ya teman-teman. Saya sampai menolak panggilan kerja berapa ya, hampir 4 atau 5 panggilan kerja ya teman-teman. Yang pertama itu dari farm lele, budidaya lele itu di Jogja, tempat saya praktek akhir ya teman-teman. Itu menawarkan untuk bekerja di situ teman-teman. Tapi karena saya sudah memilih jalan untuk bekerja di Jepang, dan akhirnya saya tetap di jalan untuk bekerja di Jepang ini teman-teman. Itulah awalnya itu satu perusahaan ya, satu panggilan kerja. Kemudian ada teman saya bekerja di Pulau Rupet di Sumatera ya teman-teman, di Tambak Udang. Waktu itu dia menelpon saya juga. Katanya di perusahaan dia bekerja itu membutuhkan asisten teknisi tambak udang. Jadi dia menyarankan di perusahaan itu untuk merekrut saya lah istilahnya gitu. Tapi lagi-lagi karena saya sudah membulatkan tekad ya teman-teman untuk bekerja di Jepang, saya menolak itu teman-teman. Menolak panggilan kerja itu ya. Kemudian ada tawaran lagi buat dari teman saya dari Jawa, itu di Tambak Udang juga, di daerah Madura, Tambak Udang Madura. Lagi-lagi karena saya sudah membulatkan tiket untuk bekerja di Jepang, dan saya menolak lagi ya teman-teman, menolak panggilan itu juga. Dan seiring berjalannya waktu, setelah 1,5 bulan mengikuti pembelajaran itu ya teman-teman, pembelajaran secara online, ada dari pihak kampus menelpon saya teman-teman. Dari pihak kampus menghubungi saya, menawarkan ya teman-teman untuk merekrut saya bekerja di kampus teman-teman, sebagai teknisi di tambak udang di kampus. Karena kebetulan di kampus ada tambak udang ya teman-teman. Karena sebelumnya teknisi sebelumnya yang mengurus tambak udang itu beliau lolos P3K ya teman-teman, ikut P3K dan puji Tuhan lolos, dan beliau mendapatkan penempatan di Manado teman-teman. Dan mau tidak mau mereka harus mencari pengganti beliau, dan beliau juga menyarankan untuk saya ya teman-teman, dari kampus menghubungi saya, merekrut saya listnya kan teman. Tapi karena saya sudah mulai pembelajaran hampir 2 bulan, dan akhirnya setelah saya pikir-pikir ya teman-teman, saya bimbang juga waktu itu. Salahnya ini dari pihak kampus ya teman. Setelah saya bimbang, wah ini sorry agak goyang, soalnya sepedanya agak ini. Oke, lanjut. Setelah berpikir ya, memikir hampir berapa hari itu, akhirnya saya menghubungi kampus lagi, karena dari kampus memberi waktu 3 hari ya. Setelah 2 hari ya, tidak sampai 2 hari waktu itu, 1 hari, saya menghubungi lagi ke pihak kampus. So, minta maaf saya belum bisa menerima ini ya teman. Karena saya sudah lagi-lagi karena saya sudah membulatkan tekad untuk bekerja di Jepang ya teman-teman. Itulah awal mula ya teman-teman, proses yang cukup bikin bimbang ya teman-teman. Sampai segitunya ya harus menolak panggilan kerja demi bekerja di Jepang ya teman-teman. Oke, sekarang saya masuk melewati jalan sini. Ini sebenarnya jalan baru juga, saya mau lewat sini ya. Oke des. Jadilah itulah awal mula saya ingin bekerja di Jepang ya teman-teman.
Dan setelah pembelajaran itu secara online setelah 2 bulan, sampailah di pembelajaran secara tatap muka ya teman-teman, langsung di training center. Kurang lebih 4 bulan lagi ya waktu itu. Oh, ini jalannya lihat mana? Cukup baru nih lewat sini. Ya teman, dan puji Tuhan waktu itu semua urusan saya dilancarkan ya teman. Dilancarkan mulai dari pembelajaran, ujian. Oh iya, dan saya sempat gagal ya di interview perusahaan. Sempat gagal sekali. Mungkin belum rezeki saya sebelum saya mendapatkan perusahaan yang sekarang saya bekerja ya teman. Itu mungkin bukan rezeki saya. Jadi waktu itu kami mengikuti interview perusahaan, kami ada 5 orang dan kuotanya itu hanya 2 orang ya teman-teman. 2 orang yang mau diambil, kami yang ikut itu 5 orang. Nah, singkat cerita kami mengikuti interview waktu itu. Pertama kali juga menginterview, bertemu langsung dengan orang Jepang ya, dan berhadapan langsung dengan orang Jepang. Entah kinco, entah grogi atau gimana. Jadi wah, sempat parah sih waktu itu. Akhirnya saya tidak lolos ya teman. Ada teman saya 2 orang yang lolos dan kami 3 orangnya tidak lolos. Nah, interviewnya waktu itu di hari Jumat ya teman. Hari Jumatnya saya gagal. Hari Seninnya ada interview lagi teman, ada perusahaan lagi. Dan puji Tuhan saya diterima ya teman. Dan teman saya 2 orang itu, kami bertiga yang gagal awal hari Jumat itu, semuanya diterima di interview di hari Senin itu ya teman. Mungkin rezeki kami di sini ya, bukan di perusahaan yang awal kami ikuti ya. Ya, begitulah singkat cerita ya teman. Ini bukan singkat, tidak agak panjang. Singkat cerita tentang awal mula saya ingin bekerja di Jepang ya teman-teman. Dan mungkin teman-teman semua yang ingin tahu fullnya, cerita fullnya itu, teman-teman semua bisa nonton video saya teman-teman. Di linknya saya sertakan di kolom deskripsi ya. Sorry agak panjang videonya ini. Dan di sini saya tidak banyak menunjukkan muka. Kenapa? Karena biar tidak dikomentari lagi teman. Oh, lihat sini aja ya. Jalan baru sih soalnya. Sana aja dah. Takut salah nanti. Pertama kali juga ikut sini. Jadi seperti itu ya teman, ceritanya itu. Dan ini bonus. Ceritanya sudah selesai ya teman. Jadi ini bonus. Saya menunjukkan kondisi di sekitar ya teman. Oke teman-teman semua, mungkin cukup sampai sini dulu video kali ini ya teman-teman. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton sampai selesai. Terima kasih buat teman-teman yang sudah support selalu. Oke, terima kasih buat teman-teman sudah menonton. Sampai jumpa di video-video berikutnya.